contoh sistem nih, ada macam-macam. Ini contoh traffic system, sistem lalu lintas, political system, sistem politik, economic system, sistem ekonomi ya, manufacturing system, sistem manufaktur atau produksi, service system, sistem jasa, information system, sistem informasi ya. Itu pasti ada 7 komponen itu. Oke, nah ini tadi saya gambarkan skema IPO, input, process, output. Oke, nah di situ kita lihat tuh posisi incoming entities ada di input ya, tadi sudah kita singgung. Outgoing entities ada di output. Di dalam proses itu terlibat activitiesnya sendiri ya, kemudian sumber resource, maksudnya di sumber daya ya. Resource terlibat di situ, kontrol ada di situ. Ada juga penggambarannya itu teman-teman ya. Ini kursor saya kelihatan, kursor saya. Ya, nah biasanya ada juga yang menggambarkan ada anak seperti ini, anak panah ke bawah nih, ke atas, dari bawah ke atas. Nah itu biasanya itu untuk meletakkan sumber daya ya. Kalau proses sendiri sudah jelas aktivitas ya. Nah si kontrol itu ada biasa dari atas, ada panah dari atas ya, anak panah nih, itu untuk kontrol. Ada juga menggambarkan begitu ya, jadi nggak di dalam begini ya, sama aja ya, sama aja. Yang penting maksudnya adalah ketika proses dilakukan atau aktivitas dilakukan, maka melibatkan sumber dayanya, siapa yang memproses sumber daya ya. Kemudian aturan mainnya atau prosedur ya enggak, atau metode di dalam memproses gitu. Ya ada di situ. Nah, yang tadi event kejadian itu akan mengubah kondisi sistem ya, sistem state-nya. Oke, jadi sudah bisa paham ya, 7 komponen itu kalau digambarkan di dalam skema ini kan model konseptual. Ini pun model ya, teman-teman. IPO, input, process, output itu adalah model, contoh model ya. Namanya model konseptual, ya enggak? Jadi sistem lalu lintas, sistem perkuliahan Anda gambarkan dengan ini bisa, dengan model konseptual IPO ini. Nah ini pun sudah saya gambarkan tadi di awal-awal ya. Di IPO ada di dalamnya sistem, kemudian ada lingkungan nih yang di dalam, yang diarsir warna grey ini ya, abu-abu ini, itu adalah lingkungannya, environment. Ini sistem boundary, batasan sistem. Ini IPO-nya ya. Itu. Ada juga menggambarkan begini ya. Nah, ada feedback. Ada feedback. Feedback itu berarti umpan balik ya, dari output ke, bisa ke input, bisa ke proses, umpan balik ya. Tapi ada juga tambahannya, kadang-kadang di sini di atas juga sama kayak feedback, cuman arah panahnya terbalik ke depan ya. Arah panahnya ke sini satu, namanya feed forward ya. Umpan ke depan namanya, umpan apa? Umpan ke depan ya. Kalau feedback umpan balik gitu. Umpan maju lah berarti ya, feed forward. Sistem terintegrasi teman-teman ya. Ada yang satu perusahaan misalnya, satu organisasi terintegrasi. Nah ini ya komponennya. Apa namanya, ada kayak di kampus tadi ada dosen, ada mahasiswa segala macam ya. Tapi ada sistem lagi yang lebih tinggi lagi ya. Sistem itu bisa kita apa namanya, mapping ya, mapping, kita petakan tuh. Jadi ada istilah nanti subsistem, ada super atau ya super system ya. Ada subsistem, ada super system. Nah, misalnya kalau sistem perkuliahan itu dia sebuah sistem, tapi dia juga bisa sebagai subsistem, bisa juga sebagai super system. Ya. Misalnya kampus itu adalah sebuah sistem. Tapi dia juga bisa menjadi subsistem dari sistem pendidikan di Indonesia ya enggak? Sistem perguruan tinggi di Indonesia kan, dia menjadi subsistem, sistem bawahan atau anak gitu ya. Nah, tapi dia bisa menjadi super system ketika dia punya subsistem, misalnya apa? Fakultas ya enggak? Fakultas itu bisa menjadi subsistem dari UP, universitas. Tapi fakultas pun meskipun dia subsistem, dia bisa menjadi super system juga ketika subsistemnya adalah prodi atau jurusan, ya enggak? Gitu ya.
Nah, di sini jadi terintegrasi pun dia bisa punya level-levelnya. Makanya di sini nih ada sistem, lihat tuh ada kayak orbit planet ya, atau jadi ini adalah sebuah sistem ya, di dalamnya adalah sub-subsistem misalnya gitu. Nah, tapi posisinya si ini pun dia bisa menjadi subsistem ketika dikaitkan dengan sama yang lain-lainnya gitu ya. Kayak tadi misalnya dikti pun dia bisa menjadi subsistem ketika dikaitkan sama negara, ya enggak? Negara adalah sebuah super system, di mana di dalamnya ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Ekonomi dan sebagainya. Alasan kita misalnya mempelajari sebuah sistem adalah selain untuk mengetahui ya sistem tersebut, adalah untuk bisa menyelesaikan masalah di dalam sistem itu gitu. Nah, untuk mempelajari sistem itu, kalau langsung ke sistemnya yang nyata, itu kadang pengamatan langsung gitu ya, observasi langsung, itu kan biasanya butuh waktu, tenaga ya, jadi tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Maka dibutuhkan alat bantu untuk bisa mempelajari sistem tidak langsung gitu ya. Nah, itu disebut model ya, tiruan dari sistem. Oke. Seperti tadi, kalau kita mempelajari sebuah pabrik gitu ya, atau lalu lintas, kita harus ke jalan dulu. Berarti kan mengamati, enggak? Mengamati betul nggak ada jalan raya, ada trotoar ya enggak? Ini karena kita sudah tahu, jadi gampang ya mempelajarinya, kan sudah biasa menggunakan lalu lintas ya, jalan raya gitu. Jadi kita sudah bisa membayangkan. Tapi kalau sesuatu yang kita nggak pernah ketahui sama sekali ya, maka misalnya Anda ingin tahu, ini contoh ya, sistem pencernaan aja, sistem pencernaan manusia nih. Untuk bisa tahu apakah kita harus bedah tubuh kita atau tubuh seseorang atau mayat, kan enggak ya, ada modelnya kan, ada alat peraganya ya enggak, atau mungkin sudah ada model-model konseptualnya di internet atau di mana gitu. Dulu kita belajar biologi kan, anatomi kan ada ya nggak, alat peraganya itu ada apa namanya, manekinnya atau apanya gitu. Itu adalah modelnya. Jadi kita nggak perlu dulu mengorbankan satu orang dulu gitu, atau butuh satu mayat dibedah kita lihat gitu. Meskipun mungkin orang-orang kedokteran yang praktek itu mungkin bisa jadi mereka langsung dengan objek nyatanya gitu. Ya, tapi kalau untuk kebutuhan tertentu yang umum lah, nggak terlalu ini gitu ya, cukup dengan melihat modelnya saja ya. Jadi untuk mempelajari sistem objek itu kita bisa melalui modelnya ya, melalui contohnya atau tiruannya. Oke? Tidak harus langsung gitu. Nah, ini nanti kaitannya sama jenis-jenis model ya teman-teman. Ada model matematik, ada model komputer, ada model visual, ada model 2 dimensi, 3 dimensi dan sebagainya ya. Nah, itu nanti kita bahas di klasifikasi model. Nah, untuk simulasi sendiri dia masuk ke dalam model matematik non-analitis, disebutnya non-analitik ya, disebutnya model kalau analitik itu dia harus bisa menggunakan rumus ya. Jadi kayak linear programming yang teman-teman sudah pelajari itu, goal programming, semua yang pakai rumus-rumus itu adalah model matematika analitis namanya ya, analitik model itu juga ya. Nah, tapi kalau simulasi dia non analitik, nggak bisa pakai rumus ya, makanya menggunakan ini apa namanya, simulasi itu cenderung menggunakan algoritma lah gitu ya. Oke. Nah, ini di sini ada nih ya contohnya. Jadi eksperimentasi mempelajari sistem itu bisa dengan sistem yang sebenarnya, yang langsung, yang nyata, bisa dengan melalui model. Model macam-macam, ada fisik, ada matematik, ya nanti ada lagi yang lainnya. Ya fisik, ya secara umum kita bisa lihat fisik sama non fisik lah ya. Fisik itu berarti contohnya tadi misalnya prototype ya, atau peta ya. Peta fisik tapi 2 dimensi. Globe ya, itu adalah fisik 3 dimensi, ya enggak? Apalagi simulator untuk di
orang kalau latihan untuk penerbangan ya, menjadi pilot, atau bahkan untuk mendapatkan SIM, ada simulator dia seperti berkendaraan, itu adalah model fisik ya, tetapi 4 dimensi misalnya gitu ya nggak, atau 3 dimensi, sorry ya, 3 dimensi lah. Kalau 4 dimensi mungkin ada tambahan-tambahan, entah kalau mungkin teman-teman nonton ya di bioskop, ada angin atau ada benda yang menyentuh Anda tuh gitu ya, itu bisa masuk ke 4 dimensi gitu. Oke. Ya, jadi beberapa jenis model, ada model fisik ya, model yang seperti boneka pun adalah model ya. Flight simulator tadi, kemudian wind tunnels, apa ya itu yang buat energi angin ya. Mathematical models, model matematis, oke, persamaan ya, rumus-rumus itu adalah model matematis ya, termasuk ke tadi linear programming gitu. Ada model komputer ya, contohnya simulasi. Kalau nanti teman-teman menggunakan Excel atau menggunakan software ProModel, itu pun adalah model simulasi. Video games itu adalah sebenarnya model komputer ya teman-teman. Video games ini enggak teman-teman, ini pasti rata-rata kalau generasi milenial gamers ya. Nah, itu adalah model simulasi, entah itu apa namanya, Mobile Legend gitu ya, atau apapun, itu adalah Warcraft gitu. Itu adalah model-model komputer simulasi ya, simulasi. Nah, ini klasifikasi model teman-teman ya secara umum. Jadi tipenya bisa berdasarkan fungsinya, ada apa namanya, jenis model deskriptif, dia menggambarkan kondisi nyatanya, deskriptif gitu ya. Ada yang prediktif, meramalkan, ada yang normatif, dia menggambarkan bagaimana yang seharusnya. Nanti kita bahas contohnya. Kemudian ada klasifikasi berdasarkan waktu, ya, model statis seperti elemen waktunya atau variabel waktunya tidak dilibatkan, statis gitu ya. Kalau dinamis, dia bisa berubah-ubah tuh. Di dalam model itu kita bisa mempelajari sistem yang berubah-ubah karena seiring dengan perubahan waktu gitu. Kemudian dari sisi ketidakpastiannya, tingkat ketidakpastian, model bisa jenisnya adalah deterministik atau probabilistik. Deterministik berarti kan pasti, variabelnya semuanya pasti. Kalau model probabilistik berarti ada minimal satu variabel yang tidak pasti atau probabilistik ya. Nah, kemudian ada juga kayak jenis model dilihat dari interaksi dengan lingkungannya. Kalau dia tidak berinteraksi atau sedikit interaksinya dengan lingkungan, disebutnya model tertutup. Ya, tapi kalau dia apa namanya, interaksinya banyak dengan lingkungan, disebut model terbuka. Ini sebenarnya kaitannya dengan jenis sistem ya. Ada sistem yang tertutup, ada sistem yang terbuka. Maka modelnya pun begitu. Modelnya pun ada yang terbuka, ada yang tertutup gitu. Nah, kemudian dari sisi tingkat kuantifikasinya, ya, ada yang model kualitatif, ada kuantitatif. Berarti kan kalau kuantifikasi melibatkan apa namanya, variabel angka gitu ya, perhitungan dan sebagainya. Ada yang tidak, ini kualitatif. Dari sisi dimensi modelnya ya, bisa dikategorikan 2 dimensi, 3 dimensi gitu. Begitu ya, ini secara umum kita bisa melihat ada 6 klasifikasi dari model ya teman-teman. Meskipun bisa juga nanti di versi lain tidak 6 ya, ada banyak beberapa. Misalnya ada yang mau menjelaskan tentang model data, model proses gitu ya, macam-macam. Oke, tetapi secara umum intinya adalah teman-teman mengetahui klasifikasi model ya, dan nanti contohnya.